Audio Jungle. Bi fathi abwab taubati, keluasan rahmat Allah bagi ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membukakan pintu-pintu taubat. Wa min syarafi hadhihi al-ummah wa fadliha ma ja'alahu Allah ta'ala laha min sa'ati abwabi rahmati wa 'azimi tafadduli bi fathi abwabi taubati wa targhibi fiha wal hathi 'ala al-mubadarati ilaiha. Dan sebagian kemuliaan ini umat dan keutamaan ini umat, sesuatu yang Allah jadikan bagi umat ini dari keluasan pintu-pintu rahmatnya dan kebesaran anugerahnya dengan membukakan pintu-pintu taubat dan menggemarkan pada taubat dan mendorong atas bersegera kepada taubat itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'ul lail hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla membukakan tangannya di malam hari agar bertobat orang-orang yang berbuat dosa pada siang hari. Dan Allah membukakan tangannya di siang hari agar bertobat orang-orang yang berbuat dosa di malam hari sampai terbit matahari dari baratnya matahari itu. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala membukakan tangannya. Yang dimaksud dengan tangan Allah itu hanya Allah dan Rasul yang mengetahui. Yang jelas bukan tangan seperti kita. Itu pendapat ulama salaf, pendapat yang lebih aslam, yang paling selamat. Allah membukakan tangan. Apa maksudnya tangan Allah itu? Hanya Allah dan Rasul yang mengetahui. Yang jelas bukan tangan seperti kita. Namun pahamannya adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala selalu menerima tobat orang yang bertobat, baik yang melakukan dosa di siang hari atau yang melakukan dosa di malam hari. 24 jam Allah subhanahu wa ta'ala menerima orang-orang yang ingin membersihkan diri, orang-orang yang ingin membersihkan dosanya daripada dirinya sampai matahari terbit di sebelah barat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu'a syamsu min maghribiha, barang siapa yang tobat sebelum terbit matahari dari sebelah baratnya, taballahu alaihi, maka Allah pun menerima tobat orang tersebut. Berbagai macam pendapat para ulama mengenai jangka waktu matahari terbit di barat itu sampai hari kiamat itu. Ada sekian 40 tahun, ada yang mengatakan lebih, ada mengatakan kurang. Jarak waktu antara matahari terbit di barat sampai hari kiamat. Nah, apabila matahari sudah demikian, maka Islamnya orang kafir tidak diterima lagi, maka tobatnya orang yang fasik pun sudah kada diterima lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna min qibalil maghrib
lababan masiratu ardihi arba'una ama aw sab'una sanah. Fatahahu Allah azza wa jalla litaubah yawma khalaqas samawati wal ard. Fala yughlikuhu hatta tatlu'a asy-syamsu minhu. Rasulullah bersabda lagi bahwasanya di jihad barat sana ada pintu yang luasnya itu perjalanan berkuda 40 tahun atau 70 tahun. Allah membukakan pintu itu untuk bertobat sejak hari diciptakan langit dan bumi. Tidak Allah tutup pintu itu sampai terbit matahari dari sebelah barat itu. Wa qad fataha lana sallallahu alaihi wasallam babar raja wa husnil dhanni billah subhanahu wa ta'ala biqaulih. Dan sungguh membukakan bagi kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pintu harapan dan berbaik sangka dengan Allah dengan firman, dengan sabdanya beliau, dengan sabdanya Nabi, lau akhta'tum hatta tablugha khatayakumus sama' thumma tubtum lataballahu alaikum. Andai kata kalian itu berbuat dosa sehingga sampai dosa kalian itu ke atas langit, kemudian kalian tobat kepada Allah, lataballahu alaikum, niscaya Allah menerima tobat itu atas kalian. Nah, ini artinya pintu harapan, di mana kita selalu berharap, disuruh dan disuruh pula berbaik sangka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bila mana kita bertobat kepada Allah dengan tobat yang shadikah, yang benar, maka kita hendaknya berbaik sangka bahwa Allah menerima tobat kita itu. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni Adam khata', tiap-tiap manusia itu banyak berbuat kesalahan. Wa khairul khatta'in, sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan itu at-tawwabun, orang-orang yang tobat kepada Allah. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, inna 'abdan asaba dzamba faqala ya rabbi inni aznabtu dzamba faghfirhu li. Sesungguhnya ada seorang hamba yang memperbuat dosa. Maka si hamba itu berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah melakukan dosa, maka ampunilah dosa itu bagiku. Faqala lahu rabbuhu, berkata bagi hamba itu Tuhannya, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bih. Ujar Tuhan, hambaku ini mengetahui bahwa dia ada mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa dan yang menyiksa dengan dosa itu. Faghfara lahu, maka Allah ampuni dosanya. Summa makatha masya Allah, kemudian dia bertahan dalam waktu yang lama. Summa asaba dzamban akhar, kemudian si hamba tadi melakukan lagi dosa yang lain. Warubbama qala summa aznaba dzamban akhar. Faqala ya Rabbi, ujar hamba tadi, wahai Tuhanku, inni aznabtu dzamban akhar faghfirhu li. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku melakukan dosa yang lain lagi, maka ampunilah dosa itu bagiku. Qala rabbuhu, ujar Tuhan, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bih. Ujar Tuhan, ini hambaku mengetahui dia bahwa dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan menyiksa dengan dosa itu. Faghfara lahu, maka Allah ampuni lagi dosanya.
Thumma makasa masya Allah, kemudian dia berdiam lagi dalam waktu yang lama. Thumma asaba zamban akhar, kemudian dia melakukan lagi dosa yang lain. Warubbama qala thumma aznaba zamban akhar. Faqala berkata si hamba tadi, ya Rabb, inni aznabtu zamban, sesungguhnya aku melakukan dosa, faghfirhu li, maka ampunilah dosa itu bagiku. Faqala rabbuhu, Tuhan menjawab, alima abdi, Tuhan mengetahui hambaku, anna lahu rabba, bahwa dia mempunyai Tuhan, yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bih, yang mengampuni dosa dan yang menyiksa dengan dosa. Faqala rabbuhu, berfirman Tuhan, ghafartu li abdi, aku ampuni hambaku ini. Faliyahmal masya'a, maka hendaklah dia berbuat apa yang dia kehendaki. Nah, jadi para ulama menjelaskan bahwa hadis ini mengandung beberapa faedah. Yang pertama, dalam hadis tadi disebut dzamban akhar, artinya dosa yang lain. Artinya dosanya kada itu. Kalau misalnya seseorang melakukan zina, lalu dia bertobat daripada zina, karena melakukan zina pulang, nah ini kada masuk dalam hadis ini. Artinya dia melakukan zina, lalu dia minta ampun kepada Allah, dia tobat kepada Allah daripada zina itu. Dalam waktu yang lain dia melakukan dosa lagi, tapi dosanya dosa berupa minum arak misalnya. Kemudian dia tobat lagi kepada Allah dari minum arak itu. Dalam waktu yang lama dia melakukan dosa lagi, berjudi misalnya, nah dosa lain lagi. Tobat lagi kepada Allah. Nah akhirnya orang ini diberi Allah kebebasan. Jar Tuhan, dosa-dosa ikam itu sudah ku ampuni, ikam perbuatlah apa yang engkau mau, aku ampuni dosa-dosamu. Nah wa makna qawlihi, maksud hadis Nabi, falyamal masya'a, jar Tuhan, dosa ikam ku ampuni, ikam perbuat apa yang ikam hendak, silahkan. Ini sekilas artinya Tuhan sudah membebaskan dia dari dosa. Falyamal masya', hendaklah dia berbuat apa yang dia mau. Artinya annahu ba'da hadzal 'afwil mutakarrir wa tilkal maghfiratil mutataba'ah sayahsulu 'indahu bi fadlillah minal haya' ma yamna'uhu 'anil mukhalafah wa yahjuzuhu 'anil ma'siyah wa dzalika bi barakati istighfarihi wa taubatihi. Nah artinya bahwa ini hamba sesudah dapat ampunan berulang-ulang, maghfirah yang berturut-turut, selagi hasil di sisi hamba itu dengan anugerah Allah sifat malu yang mencegah dia dari menyalahi Allah, mendinding dia daripada maksiat. Dan itu adalah merupakan berkah dari istighfar dan tobat seorang hamba tadi. Artinya orang hamba ini berbuat dosa, tobat, berbuat dosa, tobat, berbuat dosa, tobat. Nah akhirnya itu mendatangkan sifat malunya kepada Allah. Nah sifat malu itu mencegah dia untuk berbuat dosa di kemudian hari, walaupun dia disuruh Allah berbuat apapun yang dikehendaki. Nah itu maksudnya. Wa hadza yadullu ala fadlil istighfar wa taubah, ini menunjukkan atas keutamaan istighfar dan tobat. Wa anna mulazamataha wal hirsa 'alaiha wal ishtighala biha tahudu 'ala al-'abdi bi khairatin kabirah wa barakatin 'azimah, bahwa melazimi tobat, ingin atas tobat, bekerja dengan tobat, itu kembali atas hamba dengan kebaikan yang besar dan berkah yang besar. Minha, setengahnya, azimu haya'ihi minallah, besar malunya si hamba dari Allah,
alladhi yu'iffuhu, yang mencegah malu itu akan hamba, anil ma'asi, dari maksiat, wal mukhalafah, dan menyalahi Allah, wal mukhalafah. Hatta law qila lahu farda, sehingga jikalau dikata bagi si hamba itu umpamanya, if'al ma syi'ta minal ma'asi, perbuatlah yang kamu kehendaki dari maksiat, fa innahu la yaf'alu, dia tidak akan melakukan lagi. Nah, hadza huwal makna, itulah makna alladzi waqa'a fi qalbi, yang ada dalam hatiku. Ujar musannif nih, wakilah yang dikatakan orang gairu dzalik, selain demikian. Nah, artinya bahwa istighfar, tobat itu akan mendatangkan sifat malu kepada seorang hamba terhadap Allah, yang dengan malu itu dia menjauhi kemaksiatan, menjauhi, menyalahi apa yang disuruh, diperintah oleh Allah. Wa min khasaisi hadhil ummah, setengah kekhususan, kelebihan ini umat lagi, anna taubatas shadiqata, bahwa tobat yang benar, tarfa'ul abda, itu bisa mengangkat hamba ila a'la darajatil kamal, kepada paling tinggi derajat sempurna, wa arfa'i maratibil jalal, paling tinggi martabat kebesaran, faya'lu wa ya'lu, maka dia naik dan naik. Bal qad yazidu ala katsirin min arbabil a'mal wal mujahadat, bahkan terkadang melebihi dia atas kebanyakan dari orang-orang yang beramal dan mujahadat. Orang nih mulai awal bagus jalannya, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, sampai 5, 6, 10 tahun. Ada nasaikung ini dalam 10 tahun ini aur maksiat saja digawinya, aur maksiat saja. Nah, si orang maksiat ini begitu dia dapat hidayah, dia tobat kepada Allah dengan benar-benar tobat, sehingga tobat yang benar itu diterima Allah, itu bisa-bisa kedudukannya ini melebihi orang yang sudah sejak lama beribadah kepada Allah dengan sebab tobat tadi. Balqat yazidu, bahkan terkadang, pada semua bang, cuma terkadang orang ini melebihi atas kebanyakan dari orang-orang yang beramal dan bermujahadah. Ini meluncat naiknya. Sama pada 10 tahun yang si A ini aur beribadah aja, 10 tahun si B aur maksiat saja. Begitu tobat si B ini kepada Allah dengan tobat yang benar, dengan tobat yang bagus, kedudukannya bisa lebih tinggi daripada orang yang sama dalam waktu beribadah kepada Allah. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna imra'atan min Juhainah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina. Contohnya hadisnya, ada seorang perempuan dari kabilah Juhainah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hiya hubla minaz zina, dia hamil daripada berzina. Faqalat, si perempuan tadi berkata, ya Rasulullah, asabtu haddan fa aqimhu alayya. Wahai Rasulullah, ulun telah melanggar hukum Allah, maka tegakkanlah sanksi atas diri ulun. Pada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi memanggil waliyaha, wali si perempuan itu. Faqala, ujar Nabi, ahsin ilaiha, berbuat baiklah kamu wahai si wali kepada perempuan ini. Fa iza wadahat, bila sudah dia melahirkan, fa'tini biha, bawalah kemari dia. Artinya Nabi kadang mau melaksanakan hukum Allah itu waktunya masih hamil. Ini suruh balik ke rumah, pelihara, beri makan, bagus-bagus, dijaga baik-baik, sudah melahirkan gena, bawa kemari. Bapak alam memperbuat si wali tadi. Nah, sampai melahirkan si anak tadi. Bahkan ada yang mengatakan sampai menyusui 2 tahun. Fa'amara biha Nabiullah SAW, maka Nabi pun memerintahkan untuk dilaksanakan hukum rajam terhadap si perempuan yang berzina tadi.
Karenanya sudah kawin, bini-bini sudah bersuami, berzina, itu hukumannya adalah rajam. Fasuddat 'alaiha thiyabuha, maka diikat atas si perempuan tadi pakaiannya, summa amara biha, kemudian Nabi perintahkan rajam dengan perempuan itu, parujimat, maka dirajamlah dia. Mati dirajam itu. Bila kada mati kada ampi. Dirajam no, ini dilimpari lawan batu-batu halus. Nah, jadi seorang perempuan didudukakan, dikelumbuni lawan kain, disuruh orang kampung datangan, disuruh melimpari lawan batu sampai mati. Nah, itu ngarannya rajam. Mati si perempuan tadi. Summa shalla alaih, lalu Nabi kita menyembahyangkan atasnya. Sudah mati kan disembahyangkan. Nabi jadi imam. Faqala lahu Umar, ujar Umar lawan Nabi, tusalli alaiha ya Rasulullah wa qad zanat. Wahai Rasulullah, engkau menyembahyangkan atasnya padahal dia telah berzina. Qala jar Nabi, laqad tabat taubatan. Dia sudah tobat. Dia sudah tobat. Lau kusimat baina sab'in min ahlil Madinah, jikalau dibagi pahala tobatnya itu antara 70 orang penduduk Madinah, lawasi'atuhum, niscaya mencukupi, meluasi akan mereka itu. Nah, ini perempuan ini sekali tobat inya harap pada 70 orang Madinah. Pada orang Madinah itu pahala sudah berlipat ganda daripada kita di sini. Kan sampai yang di Masjid Nabi pahalanya sudah berlipat ganda, beramal kebaikan di Madinah sudah berlipat ganda. Ini dengan tobatnya si perempuan tadi, dia bersedia untuk dirajam, akhirnya dia bersih dari dosa, bahkan pahala tobatnya itu kalau dibagi kepada 70 orang penduduk Madinah. Penduduk sini mungkin berapa ribu orang. Wa hal wajadta afdala min an jadat bi nafsiha lillah azza wa jal, adakah engkau temui wahai Umar orang yang lebih afdal daripada orang yang mengorbankan dirinya karena Allah azza wa jal. Ini kan orang ingin membersihkan dirinya karena Allah, karena dia merasa pernah berzina dan hukumannya dirajam, dia ingin bersih dari dosa itu, dia bersedia mengorbankan dirinya. Nah, ini contoh bahwa orang ini sekali tobat kepada Allah melebihi daripada orang yang baik-baik 70 orang. Jadi artinya di kampung kita, di negeri kita ada orang dulunya maksiat melulu. Nah, begitu dia tobat kepada Allah, nah bisa-bisa derajatnya di sisi Allah lebih tinggi daripada orang yang selama ini baik-baik. Martabatnya di sisi Allah bisa lebih mulia dari orang yang selama ini baik-baik dengan sebab dia tobat tadi. Nah, itu kelebihan yang diberikan Allah kepada umat Nabi kita ini.